Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم سهلا إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berkah ini, di masjid yang barokah ini, marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia yang banyak kepada kita semuanya. Baik itu hal-hal yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberi oleh Allah keamanan, kesehatan. Wabil khusus kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu status yang orang-orang yang telah meninggal dunia dari golongan orang-orang kafir ingin hidup kembali untuk menjadi orang-orang mukmin. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan diwanti-wanti, kita diberi peringatan jangan sampai mati kecuali kita dalam keadaan menjadi seorang muslim. Hidayah iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita merupakan dzalikal fadlul adzim. Ini adalah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 14 miliar penduduk dunia, hanya sekitar 2 miliar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah iman dan Islam. Itu pun nanti masih dibagi menjadi benar-benar mukmin atau hanya muslim saja, atau dia menjadi mukmin yang fasik karena tidak mengerjakan sholat, atau mereka tidak mau menerima keseluruhan daripada syariat Islam yang diwajibkan kepada kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kaum muslimin, baik itu dimanapun usianya apapun, laki-laki atau perempuan, untuk ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Baik orang Amerika, orang Asia, orang Gawo, orang Waru, orang Purbayan, Siwal, apalagi Dresepung, Dukuh, semuanya diseru, ayo orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam yang kafah. Islam merupakan minhajul hayah. Islam merupakan millata Ibrahim hanifah. Islam merupakan agama yang oleh Allah justifikasi, dilegalisasi, dan ditentukan menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita yang hadir masih memiliki status seorang muslim, karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kemarin kita sampaikan tentang anasirul quwwatil Islam, tentang anasir-anasir kekuatan dalam Islam,
di mana kita masuk menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang keseluruhan itu akan membawa izzah, akan membawa kemuliaan, akan membawa kekuatan. Maka kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, bahwa di antara kita kaum muslimin ini ada yang sudah penuh 24 karat iman dan Islamnya, dan dia memiliki harga sebagaimana harganya emas. Ada yang cuma mungkin 20 karat, sudah lumayan. Itu rata-rata itu emas itu 20 karat kalau di sekitar Sulu dan sekitarnya, termasuk emasnya Mas Mar. Tapi ada juga yang cuma 15 karat, itu pun juga sudah lumayan. Itu mereka telah menegakkan sebagian daripada syariat Islam. Namun juga yang hanya memiliki iman itu cuma sekarat. La yamutu wa la yahya. Itu orang mutu kokean gaya. Itu gayane upeh, rumasane gayane Islam, tapi mutune raono. Nanti dia di dunia itu memiliki siar-siar agama, tapi nanti di akhirat ternyata dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendekati telaganya Rasulullah SAW. Walaupun ketika itu Nabi Muhammad memanggil, umati, wahai umatku, mereka tampak akan tanda-tandanya, tapi dihalau oleh suara yang waktu itu, wahai Muhammad, dia bukan lagi menjadi umatmu setelah sepeninggalmu. Siapa mereka? Mereka yang tidak memenuhi daripada syarat-syarat untuk menjadi seorang muslim. Maka pentingnya kita mempelajari yakni akidah, yakni syarat-syarat sebagai seorang muslim, supaya kita tidak melakukan apa yang disebut dengan nawaqidul iman, apa yang disebut dengan nawaqidul Islam, apa yang disebut dengan nawaqidul syahadah. Tidak mengerjakan dan melakukan sesuatu tindakan yang membuat kita ini batal imannya, batal Islamnya, batal syahadatnya. Di antara 5 aslul iman, itu yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu yang pertama. Yang pertama ini saja sudah batal, nah terus yang lain bagaimana? Batal. Yang wudhunya batal, salate ora sah. Itulah gambaran kenapa kita harus memperbaharui iman terus, senantiasa untuk tajdidul iman, untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu termasuk sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi kita untuk mengucap diantaranya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pun dalam sholat kita senantiasa memperbaharui Islam iman kita dengan di setiap at-tahiyat kita akhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan kemarin ada 7 anasirul quwwah fil Islam. Ada 7 kekuatan daripada kekuatan kaum muslimin, di mana umat kaum muslimin siapa saja baik personal maupun lembaga ketika memenuhi daripada 7 anasirul quwwah fil Islam, maka dia memiliki kekuatan, apalagi memiliki izzah. Kemarin kita sitir sebuah surat daripada surat Ali Imran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita, atau ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengabarkan kepada orang-orang munafik yang mencari izzah, mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir. Maaf, di surat An-Nisa. Di situ Rasulullah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu kalau
nifaknya itu nifak kecil, dia hanya memiliki 3 ciri. Kalau berbicara bohong, kalau diberi amanah dia ini tidak menyampaikan, kalau dipercaya kemudian khianat. Itulah diantara alamat orang munafik. Tapi yang disebut di sini adalah munafik yang mutlak, munafik yang benar-benar munafik, nifak akbar, di mana mereka ini termasuk berloyalitas memberikan walaknya kepada orang-orang kafir. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa kita memberikan loyalitas, memberikan memberikan pertemanan, kemudian memberikan perwalian sampai mengambil pemimpin orang-orang kafir, itu ternyata dalam Islam itu dilarang. Ya, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Termasuk sempurnaan daripada iman seseorang itu dengan cara memberikan walak kepada orang-orang mukmin dan memberikan barok kepada orang-orang kafir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kabar. Kabar ini bukan kabar gembira, tapi kabar yang menakutkan, ya. Kalau mubasyirah itu adalah kabar gembira, kalau nadhiron itu adalah kabar menakutkan. Maka disebut dengan nadhiron, di mana memang Rasulullah itu diutus untuk memberikan 2 hal ini, yakni menjadi mubasyiran atau nadhiron. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Itulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW kepada kita semuanya. Beliau memberikan kabar gembira dengan jannah, kebaikan-kebaikan, dan memberikan rasa takut dengan azab Allah, namanya neraka. Maka di sini disebutkan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah kabar gembira wahai Muhammad, berikan kabar menyedihkan dan menakutkan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik. Itu dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Untuk siapa azab yang pedih itu? Alladzina yattahidunal kafirina awliya min dunil mu'min. Orang-orang yang mengambil wali daripada orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, kemarin sampai pembahasan pada saat ini. Mereka itu ayabtahuna indahumul izzah. Mereka mencari pada sisi orang kafir itu izzah, kemuliaan. Itu. Kemudian fa innal izzata lillahi jami'an. Padahal yang namanya izzah itu yang sebenarnya itu di dalam Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, kemarin kita sampaikan yang pertama, an-nasirul quwah, yang pertama itu adalah kita harus menepati dan memenuhi diri kita itu dengan akidah Islam. Karena kekuatan yang paling besar itu adalah i'tiqad, akidah. Dimana kalau orang itu sudah masuk Islam, orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh para sahabat radhiyallahu anhum, semuanya menjadi mulia walaupun mereka itu ada yang mantan bekas budak, ada yang mereka itu orang-orang Qibtiyah, ada orang-orang negro, ada orang-orang itu yang hanya menjadi budak, tapi setelah Islam datang mereka itu menjadi orang-orang mulia. Bahkan ketika Bilal bin Rabah yang berkulit hitam, ya, berselisih dengan sahabatnya yang waktu itu juga Islam, tapi dia berasal dari bangsa Persia, orang-orang Iran yang gede dhuwur, ganteng-ganteng, ya. Yang ganteng-ganteng itu namanya Salman Al-Farisi, gitu. Ketika Islam datang itu, maka yang berkulit hitam legam itu tidak lebih mulia daripada yang berkulit putih dan berseri-seri. Dan ketika Bilal bin Rabah itu mengadukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan adalah Bilal bin Rabah itu ashabunal awwalun, dia adalah orang-orang awal yang masuk Islam. Sedangkan yang namanya Salman Al-Farisi itu lebih kemudian, walaupun tetap dia ini sebagai ashabunal awwalun, tapi lebih dahulu
Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Salman Al Farisi? Wahai Salman, janganlah engkau menghina, janganlah engkau merendahkan, dan janganlah engkau menjahati sahabat-sahabatku. Kalau kita lihat itu siapa Salman Al Farisi, juga sahabat Rasulullah, tapi Rasulullah lebih mengedepankan sahabatnya, ya, yang ashabanul awwalun, lebih dahulu masuk Islam untuk memiliki kemuliaan, walaupun kulitnya kulit putih, walaupun dipandang itu mantan bekas budak, namun Salman Al Farisi sampai kemudian takut sekali jangan sampai azab Allah yang dari langit turun untuk membelajari, untuk menunjukkan daripada dosa-dosanya, kemudian dia minta maaf kepada Bilal bin Rabah, sampai kemudian pipinya itu dikasihkan di tanah. Wahai Bilal, injaklah pipiku. Dia ini orang bangsawan, dia ini orang bangsawan dan juga hartawan, dan juga dia ini adalah bangsa kulit putih. Namun ketika dia ini dimuliakan oleh Allah, Bilal ini kemudian dia rela untuk meletakkan pipinya untuk sekedar minta maaf kepada kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya izzah. Belum lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada orang-orang kafir. Banyak waktu itu, ya, saat perang perang Qadisiyah itu, saat menang perang Qadisiyah itu, bagaimana seorang hamba sahaya waktu itu ikut jihad memerangi Persia, kemudian membawa mahkotanya Rustum, ya, membawa mahkotanya Kisranya orang-orang Persia itu, dibawa ditenteng itulah izzah. Maka kalau hari ini ada orang Islam kok mencari kemuliaan dengan cara mencari kemuliaan kepada orang-orang kafir, ini sesuatu yang keliru dan salah. Karena apa? Cukup kita itu menjadi seorang mukmin, Allah menjamin, ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu itu pesimis, jangan kamu takut, jangan kamu itu merasa rendah diri, rendah hati. Rendah hati gak apa-apa, akhlak yang baik. Rendah diri sehingga kamu itu imbas-imbis dan beringas-beringis, tapi kamu harus percaya diri karena kamu dimuliakan oleh Allah. In kuntum a'launa, kamu itu mulia. In kuntum mu'minin, karena kamu seorang mukmin. Nah, kemudian yang kedua kemarin dibahas juga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana anasir yang kedua atau bidang yang kedua atau potensi yang kedua kemuliaan dari seorang muslim. Apa itu? Yakni ibadah. Ibadahnya seorang muslim itu akan membawa izzah. Ibadahnya seorang muslim itu menjadi kekuatan. Apalagi yang namanya doa. Doa itu kekuatannya kaum muslimin. Senjata yang paling ampuh adalah doa. Maka doa ini, ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah merupakan izzah, merupakan kemuliaan, merupakan kekuatan. Contoh soal kemarin sudah kita sampaikan, di mana seseorang baik di kampung maupun di satu daerah, kalau terlihat ibadahnya itu, ya, ibadahnya itu kuat, ibadahnya itu baik, maka dia akan dihormati oleh orang banyak. Bukan hanya dihormati oleh teman-temannya, bukan hanya dihormati sesama kaum muslimin, tapi orang-orang akan menganggap dia itu memiliki izzah. Dulu saya itu punya teman di Cipogo sana. Dia ini pedagang. Seorang anak muda berusaha punya usaha itu dodolan katul. Dodolan katul. Anaknya masih muda. Itu kalau duhur pokoknya tidak pandang bulu, pokoknya harus duhur langsung ditutup. Padahal yang lain itu banyak toko-toko bekatul. Yang lain itu banyak toko-toko yang jual katul, tapi tetap nunggu sama anak muda itu. Karena apa?
dia ini dilihat itu rajin sholat, dia ini memiliki keutamaan pada sisi ibadah. Nah, ini contoh. Atau di tempat-tempat lain juga seperti itu. Ya, kalau di daerah mana itu, di daerah Tanah Abang, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya di Jakarta sana. Kalau sesama orang Sunda maupun orang-orang Banten atau orang-orang, kalau beli itu mengenai Pak Haji itu loh, gitu. Podo-podo Pak Islamnya Pak Haji. Jadi walak wal baroknya tumbuh karena kepercayaan. Bahkan orang-orang Chinese itu kalau berhubungan dengan Pak Haji ini senang. Itu nggak mungkin gabrul, nggak mungkin untuk apa? Karena kepercayaan ibadahnya saja baik. Nah, maka yang kedua kemarin kita sampaikan dalam pembelajaran ilmu akidah itu atau ilmu tauhid itu ada 3. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah disebut dengan aslul iman. Aslul iman itu boleh tidak boleh harus ada dan harus dikerjakan. Apa itu namanya rukun Islam? Itu namanya aslul iman, di mana seorang muslim itu wajib untuk melaksanakan apapun kondisinya kecuali ada udzur. Ya, maka kalau dia itu mengerjakan semuanya, maka menjadi seorang abid, menjadi orang ahli ibadah, maka orang akan memandang apa namanya tinggi ibadahnya, derajatnya tinggi, dan dia memiliki kekuatan gitu. Ketika orang itu sudah beribadah pasti kuat, mentalnya kuat. Contoh saja sholat, ya, syahadat saja. Ini syahadat, uang sing ngerti syahadat, karo sing ora ngerti syahadat. Mung syahadat tok rumangsane syahadat iku yang pas nikah, pas tetak, ya kan? Kalau di sini kan seperti itu, syahadat itu nggak tahu. Itu kemudian syarat-syarat syahadat apa? Kemudian yang menjadi rukun syahadat apa? Kemudian macam syahadat apa, itu nggak tahu. Karena apa? Ya dijak ngaji, ya kadang-kadang wegah gitu. Kemudian sing ngisi kadang-kadang ya ora mudeng gitu. Ternyata syahadat itu memiliki banyak materi gitu. Sehingga orang itu syahadatnya cuma nempel saja, sehingga imannya kurang kuat. Tapi kalau orang itu sudah belajar tentang syahadat, bagaimana rukun syahadat, bagaimana pengertian syahadat, bagaimana tentang hal-hal yang membatalkan syahadat, orang ini paling tidak itu lebih baik daripada cuma syahadat yang pas tetak atau pas nikah saja. Kemudian yang kedua, sholat. Orang yang benar-benar tahu makna sholat, bahwa sholat itu adalah a'dzamul amal, Allah mengistimewakan dari syariat-syariat yang lain. Sholat ini adalah sholat yang diturunkan langsung dari 7 petala langit yang oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril. Itu kemudian barang siapa meninggalkannya itu merupakan dosa besar itu. Dan sholat itu walaupun sakit, selama masih sadar tidak boleh ditinggalkan, walaupun mungkin dengan isyarat mata saja itu. Maka orang yang tahu babakan masalah sholat ini sesuatu yang besar, dia beda dengan orang yang hanya rumangsane sholat itu kewajiban yang memberatkan. Ya. Orang yang sholatnya itu bagus, maka akan berpengaruh kepada perilakunya di kehidupan nyata. Karena memang umat Muhammad itu ayat-ayatnya itu min asari sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada. Maknanya apa? Bahwa mereka itu tampak tandanya pada rukuk dan sujudnya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah dari orang yang mengerjakan itu sesuatu yang mungkar, pekerjaan-pekerjaan maupun dosa-dosa maupun mungkar. Nah, ini sholat akan berpengaruh kepada perilaku yang lain. Maka kalau orang itu kemudian menegakkan sholat saja, itu luar biasa. Yang wajib saja Allah suka. Itu. Barang siapa mengerjakan hambaku yang wajib-wajib, maka akan aku cintai, dalam Arba'in Nawawiyah. Itu kan? Sholat wajib saja.
puasa wajib saja Allah sudah cinta, apalagi ditambah dengan yang nawafil, itu yang mustahab, yang sunnah-sunnah lebih dicintai lagi. Maka diantara kemenangan ya waktu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin perang yang waktu itu untuk menaklukkan Roma yang menguasai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, itu salah satu diantaranya adalah ibadah-ibadah nawafil. Dulu itu beliau Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau malam itu mesti pergi untuk inspeksi ke pasukan, di mana di situ seorang mujahid itu harus memiliki kebiasaan untuk sholat malam yang mulai. Maka kalau di tenda-tenda pasukannya dia tidak mendapati lampu yang menyala dan melihat di dalamnya itu pada tidur, maka akan menjadi sebuah pertanda ini kekalahan. Itu. Maka ketika beliau itu inspeksi, ada satu tenda itu yang gelap. Itu. Kemudian masuk, dibangunkan itu. Kemudian dikatakan kepada mereka, aku khawatir nanti musuh masuk lewat daripada tenda ini karena kamu tidak berjaga. Loh, ini luar biasa. Jadi kalau umat muslim ini sudah mengerjakan yang wajib-wajib saja, gitu. Janji Allah itu benar. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu janji Allah. Kalau saja penduduk suatu negeri ini kemudian iman dan takwa ditandai dengan ta'abudiyahnya, masjid-masjidnya banyak, ya kan? Gitu. Mesti banyak kegiatan, mesti sholat wajibnya pada di masjid. Itu. Karena ahabul biladi indallahi masajiduha. Karena memang yang paling dicintai dalam satu negeri oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid-masjidnya. Karena kalau masjidnya banyak itu pasti orang banyak ibadah. Kalau banyak ibadah banyak pengajian. Kalau banyak pengajian orangnya pada imannya kuat-kuat. Jadi pengajian ini kan untuk memperkuat keimanan. Karena iman itu tidak mungkin ya, tidak boleh meningkat itu kecuali dengan ilmu. Gitu. Dengan apa? Dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu dasarnya ilmu, taunya dari ilmu. Dari perintah-perintah Allah, dari sunnah-sunnah Nabi. Dalam Al-Quran, dalam sunnah dipelajari semuanya. Itu kemudian mendasari untuk melakukan amal. Malah ada perintah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kau mengerjakan sesuatu kecuali dengan ilmu. Karena apa? Mata, telinga, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ilmunya nanti ngawur, ya ibadahnya jadi ngawur. Maka apa? Ilmu yang paling kewajiban yang paling pertama itu adalah ilmu. Sampai kita dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak doa, untuk meminta kepada ilmu yang bermanfaat. Waziyadatan fi ilmi itu kan supaya ditambah ilmu. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah itu kan juga ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, apalagi ini juga ilmu. Dalam rangka apa? Supaya kita ini semua langkah dan semua ibadah serta semua amal ini berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ada ucapan dan juga ada amal. Supaya apa? Lurus. Supaya apa? Benar. Supaya apa? Makbul. Itulah Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang kedua kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana anasir yang kedua yakni ibadah. Apalagi kalau kita ya berandai-andai bolehlah kayak haji misalnya. Haji yang khusus di Indonesia saja 250.000 seluruh Indonesia dengan biaya yang sekian. Kemudian kumpul dalam satu tempat itu yang 250.000 yang bisa nampung. Nah, kemudian masing-masing dari negara-negara itu datang semuanya ke Baitullah. Yang di sana itu menurut prediksi itu antara 5 sampai 7 juta kumpul pada padang Arafah itu. Di Yaumul Arafah itu sekitar ada 5 sampai 7 juta.
gitu. Wah, ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Ini umpama pasukan masing-masing menggawa apa itu senjata saja mengerikan. Itu ngguyuk nang Israel yang cuma berpenduduk 8 juta itu langsung entek. Gitu. Kanggone sapa? Ibadah haji kabeh itu bu itu. Ini namanya kekuatan. Kekuatan Islam itu termasuk jumlah. Gitu. Jumlah. Kumpulnya mereka ya para hujjaj itu di Makkah itu merupakan kekuatan. Belum lagi kalau dimodifikasi kemudian dikondisikan kemudian dikelola dengan baik, luar biasa. Itu di masing-masing daerah sini kan punya gedung namanya gedung persaudaraan haji, berapa juta itu nyatanya Yusuf sak kecamatan punya satu gedung dari tanahnya sampai, dan itu mandiri. Ini kekuatan namanya. Belum mereka mandiri nanti di masing-masing lembaganya, di masing-masing daerahnya. Mandiri saja itu seperti itu kekuatan. Nah, kalau tahu bahwa haji itu ya, haji itu merupakan latihan untuk meninggal dunia atau mati gitu. Betapa rindunya mereka itu dengan kematian. Apalagi mati yang paling fantastis, namanya mati syahid. Para hujat-hujat itu, para haji itu kalau memiliki ghirah ruhul jihad itu, wah mereka itu hebat sekali. Nah, ini namanya kekuatan. Baru apa? Baru kekuatan dalam beribadah. Belum saum, belum zakat. Belum zakat itu yang eneng sing ngerti zakat kuwi ternyata yang ngono kekuatane, langsung dikelola, digawe undang-undang. Gitu. Eneng kan baru Lazis sama apa itu yang satunya. Cuma dua itu aja swasta semua. Itu kalau dikelola negara, negara itu utangnya 10.000 triliun itu apa disaur kan zakat itu entah gitu, apalagi dikelola betul itu. Ayo bangsa Indonesia zakatnya untuk niat utang dulu gitu, itu entah itu yang 10 triliun itu ini perkara ini sing utang sopo sing nyaur awake dhewe itu sing utang kono ya ben disaur kono. Itu yang utang-utang. Karena apa? Namanya utang itu harus yang nyaur yang utang. Pokoknya jangankan bangun masjid yang indah ini atau kekuatan yang lain, zakat itu kekuatan, itu baru namanya kuatul ibadah, namanya zakat. Belum lagi saum. Kita saum itu hal yang apa itu nganyelke, karena apa? Harus lapar. Itu kekuatan, itu luar biasa. Ya, coba saja begini. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina sana itu kan kurang pangan. Umpama saja konsep saum itu kan cuma makan 2 kali. Biasanya kita itu makan 3 kali, berarti turun 1 kali. Umpama 1 kali itu kemudian dijadikan duit. Ya, kaum muslimin Indonesia itu misalkan loh ya, 75% dari 250 juta itu kan 200 wong. Sing poso umpama digawe gampang gitu ya, mung 50%, berarti piro? Itu kan cuma 100 juta. 100 juta itu nglumpukke wayah Ramadan itu 30 hari. Setiap poso itu makan 2 kali, yang 1 kali dikirimkan ke Palestina. Ya Allah, wong Palestina itu nggak mungkin kehadiran sampai sekarang. Nggak mungkin orang-orang Palestina itu kemudian merengek menangis di video-video gitu. Karena apa? Umpama kita makan 10.000 kali 100 juta itu sudah berapa triliun ya. Itu tiap hari 30 hari misalkan. Apalagi yang suka poso Senin Kamis, apalagi yang suka foto yang lebih itu dikumpul itu konsep Islam. Nah, ini namanya kuatul ibadah dalam an-nasiru quwwah fil Islam. Itu haji, kemudian zakat, kemudian sholat, ya, dan kemudian puasa, syahadat saja itu seperti itu kekuatan. Maka kekuatan dalam ibadah itu luar biasa, dan itu warna Islam, gitu. Konon katanya teman-teman yang sudah pergi ya ke daerah Rohingya
Itu mereka itu sebetulnya wis ora salah, ora apa, ketinggalan jeneng, namanya masih pakai mungkin Roslan, pakai namanya Ihsan gitu. Itu dianggap orang yang radikal di sana itu. Karena apa? Takut gitu. Dan hari ini kita lihat yang namanya olahraga MMA, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada yang namanya apa, Khabib yang kemarin datang ke Indonesia itu. Orang-orang Kazakhstan itu di benua Asia kecil sana itu orang masuk Islam itu banyak berbondong-bondong karena apa? Melihat indahnya agama Islam gitu. Mereka itu dakwahnya itu nggak macam-macam gitu, lewat MMA loh, Mike Tyson itu sama Islam ya. Kemudian lewat apa namanya, kebersamaan di daerah Amerika itu hari ini banyak sekali artis-artis yang masuk Islam itu. Bahkan dengan adanya sosial media ini orang masuk Islam itu luar biasa. Ini kekuatan Islam gitu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, kemarin sampai di sini. Sebetulnya ini satu buku bapak-bapak ibu-ibu, Anasirul Quwwatul Islam itu. Ya, kalau dijadikan satu tema itu ya bisa, cuma ringkes gitu. Itu cuma geradakan gitu. Tapi kalau sebetulnya itu yang paling penting itu di akidah. Akidah itu kalau kemudian kita paham betul betapa kita ini mendapatkan nikmat yang namanya akidah, dan akidah itu perlu untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Karena kita ini belum penuh akidah Islami. Wong ngaji berang-berang tahun itu jadi cekelan itu banyak saya itu. Duwe kanca teman-teman sing ngaji itu pirang lho kuwi nggawa apa? Nggawa akik. Akik apa kuwi? Akik kene mbahku nggih ben. Marai apa? Iki kan kon nayuh pendak malam Jumat. Engko ben iso ngewaki sing golek sandang pangan lho piye. Belum masuk itu. Padahal ayat dalam surat Hujurat itu disebutkan yang namanya A'rabiyun itu. A'rabiyun itu orang-orang yang akidahnya itu belum masuk. Orang-orang yang mengatakan ya qala a'rabiyyu qalu amanah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itulah orang-orang A'rabiyyu. Kalau tafsirnya itu, kalau sekarang itu di Depak itu orang-orang A'rabiyun itu adalah orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, orang-orang pedalaman yang tidak memiliki cukup ilmu dan adab istiadat, adab, sehingga mereka itu orang-orang jujur, ya, yang mencari ilmu ke kota. Mereka itu pede sekali, mengatakan aku ini dadi wong mukmin loh, aku dadi wong mukmin, aku menjadi orang mukmin loh. Tapi oleh Allah kemudian dikatakan qul lam tu'minu, katakan Muhammad kepada orang-orang Arabiyun itu, orang-orang Arab Badui itu, mereka itu katakan jangan kamu mengatakan kami telah beriman, kami telah muslim saja, kami telah Islam saja sudah cukup. Sebabnya apa? Itu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Itu caranya ngapunten ya iki terlalu keras maupun terlalu pripun ning asline realitane ngaten. Wong Islam sing awet turunan ning ora gelem ngaji gitu. Wong turunan sing ora gelem ngaji sehingga imannya belum masuk dalam hati. Itu adalah orang Arab Badui itu. Yang saya ini belum ngaji, alhamdulillah, terus ngerti makna syahadat itu apa, terus ngerti pembatal syahadat itu apa gitu. Mungkin di sini ada orang banyak sholat dohirnya gitu, sholat, tapi sih percaya karo apa? Karo hari-hari gitu. Gitu kan? Hari-hari yang ditekoki ngoten lho, itu peninggalannya orang-orang dahulu kok. Itu. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bala nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dia mengatakan ini tinggalannya wong tuwa-tuwa biyen. Islam ya Islam ning Jawane aja ditinggalke. Gitu. Cek percaya karo suran. Itu anggar suwa cek ngubengi nanti Mangkunegaran, cek golek teleke apa letonge Kiai Slamet, cek golek turane berkahe Jamasan itu. Lagi nggon sawah-sawah kuwi yang ngepasi
tandur ya jek pipe itu yang arep panen ya jek pipe goleke mbok Sri Sangyang Sri, itulah yang disebut Arab Arabiyun, dan itu jumlahnya masih banyak. Maka kenapa Islam itu di Indonesia itu tidak memiliki izah gitu, gawe pemimpin siji wae sing nggawa syariat Islam itu belum tahu keneng gitu. Itulah maka kita sebagai seorang mukmin mari ikut dulu vision kafah, ditandai dulu dengan diri kita sing ngaji-ngaji menika untuk memenuhi akidah Islam kita supaya penuh menjadi Islam yang kafah. Kafah pemahamannya dulu nggak apa-apa, paham pemahamannya dulu nggak apa-apa, baru kemudian diamalkan bareng-bareng karena ada syariat-syariat Islam itu yang sifatnya itu bukan fardiyah tapi jamaah. Itu fardiyah itu apa? Fardiyah itu diri sendiri, salat, puasa, haji seperti aslul iman itu fardiyah. Tapi ada nanti yang harus dikerjakan bersama-sama. Seperti apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu secara berjamaah, nggak boleh mandiri. Sendiri-sendiri nggak bisa. Apalagi kemudian apa? Kita akan menegakkan Islam secara lembaga. Itu juga butuh suara kalau butuh mayoritas. Itu kalau di Indonesia itu masih menggunakan demokrasi, demokrasinya itu kemudian dibalik untuk apa? Untuk supaya Islam itu bisa bareng-bareng. Itu wong mayoritas pengen jilbaban kabeh. Ini mayoritas penduduk sini ini sudah nggak mau mengadakan misalkan itu sing sirik-sirik gitu. Ini tidak mau. Nah, ini namanya menggunakan adat istiadat maupun metode dalam rangka untuk supaya Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi. Itu. Kemudian akan kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anasir yang keempat. Itu insya Allah nanti waktu yang akan datang, namun kita mulai dulu yang keempat itu akhlak. Ketiga itu akhlak. Di mana kekuatan akhlak itu memang dalam Islam itu luar biasa. Akhlak itu apa? Ya gampangannya akhlak itu adalah budi pekerti. Gitu. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan ini bu'istu liutamima makarimah. Aku diutus di dunia itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu dalam Islam. Gitu. Akhlak itu apa? Mungkin orang cocok kalau suatu negara, satu bangsa, tapi kalau sudah Islam itu mesti dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada anak, akhlak kepada suami istri, akhlak kepada hewan, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitab. Semuanya ada dalam Islam. Jadi adab kita kepada siapapun itu dalam Islam semuanya dibahas. Semuanya ada petunjuknya. Sampai yang kecil-kecil itu dibahas. Nah, maka kita itu harus mengetahui akhlak-akhlak Islam. Supaya apa? Nilai kita itu ketika bertaamul, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan hewan-hewan, berinteraksi dengan apa-apa, itu nilainya ibadah. Ketika itu menggunakan akhlak Islam. Contoh, yang Jawa gitu, yang tengen sekitar awake dhewe lho ngapunten ya. Yang sing jenenge nyumbang kuwi ya nyaur, gitu kan. Kowe disumbang piro nggen karo kae? Oh, sumbang 100. Saiki ya aku arep nyambung. Lah aku nggen wis 100. Lah niki nilainya apa? Nilainya nyaur. Itu. Tapi kalau nyumbang cara Islam itu apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dheweke duwe kesulitan, duwe akeh gawean, aku pengen ta'awun, bekerja sama. Untuk apa? Ben dhek sukses. Aku tak nyumbang. Nggih ben dhek nyumbang piro? 100. Aku saiki juga itu 50 ya 50 ora apa-apa. Ini walaupun nggih kurang dari apa yang kita kembalikan, wong dheweke juragan kok nggih ben kayak 100 ya kaya upil wae ya. Tapi kalau saya memberikan 50 itu aku nyambut gawe ini setengah hari. Padha karo aku ngewahi setengah hari. Maka kalau menggunakan syariat Islam atau akhlak Islam, aku membantu juraganku setengah hari. Tak kayak gitu. Nah, ini akan bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imrin ma nawa. Niatnya itu untuk apa? Untuk membantu betul. Apalagi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus aku sementara rasanya nyambang wae saya namanya.
dulurku kaya aku tak nyumbang karo tanggoku iki sing akeh selipahan. Ya ini ra duwe beras tenan ben tuku beras itu 5 bojok apa 5 liter, mau 5 kilo 50.000. Nah, ini malah baik. Nah itulah konsep-konsep dalam akhlak Islam. Dan ketika kita menggunakan itu dalam semua perilaku dan ta'amul kita kepada masyarakat, nilainya ibadah. Berbeda ketika kita itu tadi kayak adat istiadat tadi gitu. Kue misalkan ini ya, untuk merubah mindset kita dalam niat ini supaya kita ini dapat pahala. Misalkan jagung nang tonggo gitu. Ada tonggo sing duwe gawe. Ini dalam rangka apa niat saya ke situ? Perkewuh kah? Itu atau ini mungkin saya itu wis tahu dijagongi balas budi, atau memang ini sebagai ajang silaturahim, mana pilih apa namanya akhlak yang paling baik. Itu dalam Islam itu kemudian ditumbuhkan niat itu untuk melaksanakan ibadah itu pentingnya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu dalam Islam itu yang paling banyak ibadahnya itu dalam muamalah itu. Dan itu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti itu. Kalau sholat paling 5 kali sehari semalam, dan paling setiap saat itu paling 5 menit sampai 10 menit. Yang namanya puasa sebulan, tapi yang namanya serawung karo tonggo, serawung karo konco, serawung karo wong tua itu setiap saat, setiap lebih banyak waktunya. Maka ibadah yang paling banyak itu dalam muamalah atau ta'amul, dan itu harus menggunakan akhlak Islami gitu. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah disambung pada kesempatan yang akan datang, yakni pada yang keempat, yakni ukhuwah. Nanti ada an-nasirul ukhuwah fil Islam, yang keempat adalah ukhuwah. Dan yang kelima nanti kita akan membahas tentang episode atau ekonomi gitu. Kenapa ekonomi itu menjadi salah satu daripada anasirul ukhuwah fil Islam, nanti akan kita bahas pada saat yang akan datang. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi seorang mukminun haqqan, menjadi seorang Islam kafah, menjadi Islam yang benar-benar 24 karat. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.